Public Health Faculty Sriwijaya University present vitamin from Biochem Class A Molex. Created by kelompok vitamin anggota Aski Amalia, Devitria Sari Firdaus, Rizky Maya, M. Fajri, M. Tohariansa, M. Zaini, Tania, dan Rabia. Hai, hari ini kita akan mempelajari tentang vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang termasuk bahan makanan esensial yang diperlukan oleh tubuh. Vitamin berfungsi dalam pembentukan jaringan baru dan juga membantu proses metabolisme. Defisiensi vitamin atau kekurangan vitamin disebut avitaminosis, sedangkan kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis. Vitamin terbagi dua, vitamin larut lemak dan larut air. Vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Penyerapannya langsung membutuhkan lemak atau makanan dalam empedu. Penyimpanan disimpan di hati. Vitamin larut air terdiri dari B kompleks dan C, disimpan dalam jumlah sedikit dan umumnya dikeluarkan dari urin. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang vitamin larut lemak. Vitamin A atau retinol terdapat dalam zat hewani seperti susu dan produknya, kuning telur, hati, dan kadar tinggi terdapat dalam minyak ikan. Nah, indikasi dari vitamin A adalah buta senja disebabkan defisiensi vitamin A. Selanjutnya vitamin D. Vitamin D berperan dalam hematosis kalsium. Meskipun dinamakan vitamin, sebetulnya memiliki karakteristik suatu hormon yang bersama hormon paratroid mengatur kadar CA2+ plasma. Indikasinya adalah vitamin D apabila defisiensi menyebabkan rakitis. Vitamin E. Sumber vitamin E banyak tersedia dalam minyak yang dihasilkan oleh biji-bijian seperti minyak kacang, minyak kulit gandum, minyak jagung, dan minyak biji bunga matahari. Avitaminasis vitamin E adalah gangguan sistem reproduksi dan fertilitas, menurutnya fungsi sel darah merah dan gangguan penglihatan seperti katarak. Vitamin K. Vitamin K bersumber di konsentrasi tinggi ditemukan pada makanan seperti susu kedelai, teh hijau, susu sapi, serta daging sapi dan hati sapi, sayur-sayuran berwarna hijau, dan sejenis kubis. Indikasinya adalah pencegahan dan pengobatan skorbut dan mengatasi metahemoglobinemia idiopati. Selanjutnya adalah vitamin larut air. Vitamin B1 atau tiamin bersumber terutama pada kulit luar gandum dan juga dalam daging babi, organ seperti otak, ginjal, dan hati. Indikasi adalah pencegahan defisiensi tiamin dan untuk pengobatan berbagai nutrisis disebabkan oleh defisiensi tiamin, pengobatan jantung, dan gangguan salur cerna. Selanjutnya adalah B2 atau riboflavin. Sumber dapat ditemukan dalam daging, hati, ragi, telur, dan berbagai sayuran. Indikasi adalah pencegahan terapi defisiensi vitamin B2 ataupun B kompleks lainnya untuk pemeliharaan kesehatan kulit seperti bibir, mata, otot, dan juga tulang. Vitamin B3 atau niacin seperti dalam tambal sumbernya adalah kacang tanah lokal, teri nasi kering, sardin, ikan kembung, ikan bandeng, ikan selar segar, dan lain-lain. Avitaminosis niacin adalah kekurangan vitamin B3 cukup atau banyak berakibat penyakit kalegra dan juga bisa gangguan mental, gelisah, dan lain-lain. Vitamin B5 asam patoneat bersumber di hati sapi, hati ayam, ginjal sapi, ayam, daging sapi, kuning telur, ikan lamu, ikan eber kuning, dan ganggang laut. Avitaminosis asam patoneat adalah tubuh dalam mengalami kelelahan, timbul jerawat, kejang pertumbuhan terhambat, dan juga rambut cepat beruban. Vitamin B6 atau perodoksin bersumber dari sapi, hati ayam, jantung sapi, jantung ayam, ginjal, ikan tuna, dan kuning telur. Avitaminosis perodoksin menyebabkan penyerapan sari makanan terhambat pada bayi, menyebabkan jenjang anemia, pada orang dewasa menyebabkan dermatitis, kerusakan saraf, dan juga kebingungan. Vitamin B7 atau biotin bersumber utama pada daging, kuning telur, dan pisang. Selain itu dapat diperoleh dari tanaman kacang-kacangan, ragi, dan gandum. Vitamin B9 atau asam folat bersumber pada selada, bayam, asparagus, semangka, dan lain-lain. Sedangkan vitamin B12 atau kobalamin bersumber pada ikan, telur, hati sapi, dan lain-lain. Vitamin C bersumber pada jambu klutuk, jambu batu, jeruk, tomat, nanas, sayur segar, dan lain sebagainya. Penyakit yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin C adalah mudah infeksi pada luka, gusi berdarah, rasa nyeri pada persendian, dan lain-lain. Itulah presentasi dari kami mengenai vitamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
created using Powtoon.